سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah, rahmat, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, selanjutnya setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu syariat, majlis yang mendatangkan rahmah, majlis yang mendatangkan ketenteraman, majlis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikatnya, sambil kita menunggu waktu fardu isya yang nanti juga kita tunaikan di awal waktu secara berjamaah. Dan mari kita niat iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, insya-Allah malam ini kita coba beri sedikit pandangan secara kacamata agama terhadap pelaksanaan daripada pesta demokrasi 5 tahunan kita. Pesta demokrasi 5 tahunan kita yang saya sebutnya sebagai momentum amar ma'ruf nahi mungkar sudah berlangsung, dan untuk sementara hasilnya terutama oleh para kontestan gambaran awalnya sudah diketahui. Begitu juga mungkin kita yang memberi suara lalu bertanya kepada orang yang kita dukung itu bagaimana gambaran hasil sementara. Walaupun tentunya hasil resmi harus menunggu rekap resmi dari badan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, atau di kita KIP secara berjenjang. Jamaah rahimakumullah, tentunya kalau kita lihat terutama para kontestan yang melihat gambaran awal tidak berhasil secara manusia, tentu kecewa. Mungkin kita juga yang memberi suara ini ketika tahu orang yang kita ini kan tidak berhasil, kecewa secara manusianya. Sehingga kalau kita jumpa banyak orang yang lesu, nggak ada semangat. Ada semangat. Nah, para jamaah rahimakumullah,
Ya, sebaliknya, ya, orang-orang tentunya yang berhasil merasa gembira, ya, sudah berhasil. Tapi sesungguhnya kalau dalam kacamata pandangan Islam, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kesulitan hidupkah itu, kemudahan hidupkah itu, di bangku panjangkah itu, diberi jabatankah itu semuanya hakikatnya adalah ujian. Adalah ujian. Ya, kita yang kadangkala jiwa kita ini banyak dipengaruhi oleh nafsu, ya, sehingga sering cara pandang kita, menurut kita yang ujian itu adalah hanya yang kesulitan hidup, ya. Giliran dicopot dari jabatan, dari hukum panjang, berat dah ujian tergelut, ya. Giliran kemudian diberi jabatan, layak dan nikmat gelut, ya. Padahal tadi kedua-duanya sesungguhnya adalah ujian. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah menyebutkan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian, pertama bisyarri, memang kesulitan hidup, kepahitan hidup. Betul, ini adalah ujian, ya. Bagaimana kita menyikapi dan menghadapi itu adalah ujian. Adakah kita bisa dengan lapang dada menerima itu dengan keyakinan bahawa itu tidak terjadi, melainkan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sikap kita, apa kita ridha, apa kita sabar, atau sebaliknya. Nah, juga Allah mengatakan selain bil khairi bisyarri wal khair, kebaikan juga adalah ujian, ya. Tadi diberi jabatan, ujian, ya. Bagaimana kita pertama cara memperoleh jabatan, bagaimana kemudian menjalankan jabatan. Nah, jadi semuanya adalah sesungguhnya ujian. Jamaah rahimakumullah, saya malam ini mungkin, ya, dari satu sisi saja, ya, dari satu sisi, ya, dari sisi, ya, orang-orang yang ketika kemarin ada kesempatan untuk kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu dia sudah jalankan kesempatan itu dengan memilih orang yang sesuai ketentuan syariat yang kita bilang, dengan niat di lembaga-lembaga strategis itu duduk orang-orang soleh, agar supaya kemudian wujud kesalehan dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian hasil yang sementara tadi adalah apa? Belum berhasil, ya, belum berhasil. Mungkin ini mungkin yang kita pilih itu dari DPD, DPR RI, DPRA, DPRK, satu pun nggak ada yang dipilih, ya. Itu ada kemungkinan, ya, satu pun nggak ada, ya. Nah, yang pertama yang jangan sampai keluar dari mulut kita orang yang beriman apa? Sia-sia suara yang telah saya berikan, karena orangnya tidak terpilih pada akhirnya, jadi sia-sia. Ini kalimat kalau keluar
Ini masalah dengan keimanan. Mungkin lebih kurang ya, seperti kata Dr. Erwandi Tarmizi dalam bukunya Harta Haram Muamalah Kontemporer di pembahasan tentang riba, bahwa dalam Islam ketentuan kalau menghutangkan sesuatu kepada orang lain itu jika disyaratkan pengembaliannya lebih, yang lebih itu adalah riba sekecil apapun. Nah, lalu orang yang memberi hutang tadi, kan dalam Islam tidak boleh dia mendapatkan keuntungan dari orang yang diberi hutang. Ya, sehingga ada kaidah kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap akad hutang pihutang dan melalui akad itu tadi ya dipersyaratkan mendatangkan keuntungan bagi yang memberi hutang adalah riba. Ya, contohnya ya, orang ketika hutang lalu kemudian apa? Ada jaminan, namanya adalah gada ya, borok. Supaya kita ada pegangan kalau dia nggak bayar. Dikasihlah mobil sebagai barang jaminan. Nah, ini nggak boleh dipakai sama si yang beri hutang. Karena ini hanya barang jaminan. Jadi kalau dipakai berarti orang ini memanfaatkan. Ya. Nah, maka mungkin kata Dr. Erwandi begini. Timbul kemudian pertanyaan dari orang yang memberi hutang. Kalau begitu, apa untungnya saya bantu dia? Kan? Dia sekarang udah untung. Saya bantu beri hutang. Saya nggak boleh dapat keuntungan dikit pun dari dia. Lalu apa untung saya? Ini kata Dr. Erwandi tidak boleh pertanyaan ini keluar dari orang yang beriman. Karena apa untungnya? Dapat pahala. Membantu orang yang susah. Hadis-hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Siapa yang menyelesaikan kesulitan saudaranya yang mukmin di dunia, Allah selesaikan kesulitan akhiratnya. Allah akan senantiasa membantu hamba yang hamba itu membantu saudaranya yang lain. Nah, maka kalau ditanya, jadi untung saya apa? Ya, Anda dapat pahala membantu orang. Itu untung Anda memberi utang kepada orang lain. Nah, begitu juga orang yang memberi suara, niat dia tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Ini saya pilih orang yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Saya pilih orang saleh dan orang punya kemampuan. Supaya wujud kesalehan dalam kehidupan. Maka hasilnya tadi, orang itu enggak banyak suaranya sehingga tidak terpilih. Lalu adakah sia-sia yang sudah kita buat? Tidak. Apa yang kita buat sudah tercatat pahala di sisi Allah sebagai amal saleh kita. Dan Allah berjanji tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun amal saleh yang dibuat oleh orang yang beriman. Dan Allah janji beri balasan pahalanya. Jadi tidak ada yang sia-sia. Misalnya dalam surat Al-Kahfi ayat 30 Allah mengatakan inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan balasan pahala bagi setiap orang beriman yang melakukan kebaikan. Di dalam redaksi yang lain di surah At-Taubah ayat 120 Allah mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
Jadi tidak sia-sia apa yang sudah kita buat. Ya. Sudah tercatat di sisi Allah. Dan Allah janji untuk membalas setiap kebaikan yang kita buat. Ini pertama. Jadi tidak perlu kecewa sia-sia. So, tidak ada sia-sia. Sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, bicara maunya kita. Ya, ini maunya kita. Terpilihlah orang-orang baik. Biar baik kan gitu. Negeri ini. Biar baik lembaga penting itu. Kenyataannya tidak. Maka kita orang yang beriman berdiri di mana kalau begitu? Ya, bahwa kita yang berkehendak tetapi terikat dengan kemudian kehendak Allah. Belum tentu yang maunya kita itu adalah sejalan dengan kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian mau itu terikat dengan kehendak daripada Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, apapun maunya kita itu tidak akan terjadi. Nah, kalau kita bicara itu jauh lebih kuat keinginan para rasul dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad agar semua umatnya itu hanya menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah, dan mereka biar bisa selamat dari azab akhirat. Kuat sekali keinginan mereka seluruh umatnya itu selamat dari azab Allah. Tapi kenyataannya misalnya salah satu diungkap dalam surat Hud, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Nabi Nuh secara periodisasi ya, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya. Itu ya luar biasa keinginannya, luar biasa usahanya mendakwahkan kaumnya. Tapi yang beriman illa qalil. Sedikit sekali jumlahnya. Misalnya Nabi Nuh mengatakan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Aku ajak umatku siang malam, tetapi tidak bertambah dari ajakan kecuali mereka menjauh. Maka kalau kita lihat dakwah Nabi Nuh 950 tahun, yang kemudian ikut dakwahnya itu, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Munir misalnya yang dalam perahunya saja, ya, itu pendapat paling banyak cuma 86 orang. 950 tahun dakwah siang malam. Begitu Nabi Hud, begitu Nabi Saleh. Dan itu bukan sekedar dibicarakan, artinya diajak. Mampu ditunjukkan lagi bukti bahwa beliau itu benar utusan Allah. Nabi Saleh misalnya ditantang sama kaumnya, kaum Tsamud. Kalau kamu memang utusan Allah, coba keluarkan onta dari gunung batu itu. Keluar ontanya. Jalan-jalan onta, makan rumput, jalan-jalan. Tapi tidak juga itu membuat kaumnya kemudian ikut. Maka saya bilang kalau misalnya bicara kecewa dari sisi yang hasil ya, termasuk saya lah, karena saya paling banyak bicara di mana-mana. Jangan pilih karena diberi ini, diberi itu sogok menyogok, itu haram. Tapi kenyataannya, maka para ulama ketika membahas apa hikmah Al-Quran itu, pertama turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu sekaligus. Dari langit dunia turun ke bumi kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur. Selama lebih kurang 23 tahun secara hitungan Qamariyah.
Karena Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama itu Quran turun. Apa salah satu hikmahnya? Ya, selain hikmah bahwa itu mempermudah sahabat, kan dulu kan enggak ada tulis menulis. Ya, untuk kemudian menghafal yang sudah turun dihafal, yang sudah turun dihafal. Kemudian selain itu apa hikmahnya adalah bahwa cara untuk menghilangkan satu tradisi buruk yang mendarah daging enggak bisa langsung semerta-merta, dia perlu pentahapan. Ya, perlu pentahapan. Nah, salah satu juga hikmahnya apa? Untuk menguatkan hati Nabi. Maksud menguatkan hati Nabi apa? Ya, saya kalau tidak ada contoh-contoh yang lalu juga betul. Saya ke depan enggak mau bicara lagi kalau ada pemilu-pemilu, enggak mau lagi saya. Aneh dengar. Dayo, pop. Ya. Aneh dengar, webut roju. Kalau enggak berkiblat kepada dakwah para rasul, ya kita ini juga udah berhenti. Habis dah bergah. Orang agak getar aja. Nah, apa maksud tadi menguatkan hati Nabi? Ketika Nabi mengajak masyarakatnya untuk meninggalkan menyembah berhala yang jelas-jelas tidak bisa memberi manfaat, memberi mudarat, tidak bisa bicara, tidak bisa buat apa-apa, kok disembah. Nabi mengajak untuk menyembah yang menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan diterima, ditolak dakwahnya, sakiti pengikutnya dan beliau sendiri. Maka ketika itu Nabi sebagai manusia tadi merasa sedih dan mengeluh, kok begini. Maka Allah kemudian mengatakan, hai Muhammad, bukan kamu saja yang ditolak dakwah. Rasul-rasul sebelummu itu juga ditolak dakwahnya. Jadi ini bukan kamu aja yang ditolak. Jadi kalau istilah saya, kalau saya beberapa kali Jumat beberapa tempat saya sampaikan, lalu kemudian hasilnya tidak banyak, Nabi Nuh 950 tahun siang malam. Maka tugas para rasul itu menyampaikan. Tugas orang ikut atau enggak ikut itu bukan lagi tugas Rasul. Nabi Muhammad bagaimana kuat keinginannya di akhir hayat pamannya Abu Talib, karena jasa dalam membela dakwahnya, Nabi ingin sekali Abu Talib itu di akhir hayatnya masuk Islam. Maka Nabi mentalkin la ilaha illallah. Sampai Allah kemudian menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa orang yang kamu mau. Karena wilayah hidayah itu adalah wilayah Allah. Wa ma'ala rasul illal balagh. Tugas Rasul itu menyampaikan. Nadai begitu juga, tugasnya apa? Menyampaikan. Orang ikut enggak ikut, itu kita sudah sampaikan. Kalau ikhlas kita sampaikan, sudah tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah. Kalau kita dalam memilih betul-betul tadi ikut petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul, maka sesungguhnya siapa yang dalam pilpres pileg yang mendapat kemenangan sesungguhnya adalah kita. Yang menang dengan cara-cara yang batil itu menang semu sementara. Yang menang sesungguhnya siapa? Kita. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini ayat biasa di hari Jumat khatib pakai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, inilah orang yang mendapatkan kemenangan yang agung. Jadi kita ini orang-orang yang menang. Bukan orang yang kalah. Kita di pilpres-pileg, kita orang yang menang. Karena kita dalam memilih taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Tidak taat kepada pemberian. Yang berikutnya, kita mungkin ya secara manusia tadi merasa setelah hasil kelompok yang baik-baik kita ini kecil kali jumlahnya kok. Nyonya hanatung ke apa dah hijauan cuman padun roda dah yo. Lain modern tekut aja rupanya. Yang pilihnya betul-betul ikhala nurung. Ya, padun-padun roda. Yang lain ya. Jadi kita merasa bahawa kita ini masuk dalam kelompok jumlah orang yang sedikit. Jangan kecewa masuk ke dalam kelompok yang sedikit kalau kita ada di dalam kebenaran. Kenapa? Ya. Pernah satu hari ketika sedang tawaf, seseorang itu membaca doa di putaran tawaf. Agak gede suara dia, didengar oleh Umar bin Khattab. Doa dia aneh. Enggak pernah didoain sama Nabi, enggak pernah sama siapapun sebelumnya. Apa dia minta? Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, masukkan saya dalam kelompok orang-orang yang sedikit. Umar aja heran. Ini doa apa ini? Ya. Ya Allah, masukkan saya ke dalam kelompok orang-orang yang sedikit. Allahumma ja'alni minal aqallin. Karena ini doa aneh. Umar tanya orang itu, "Hai, doa apa kamu baca itu?" Maka orang ini kemudian membacakan ayat dalam Al-Quran di surat Saba di ayat 13. Surat Saba ayat 13. Ujung ayatnya ketika Allah meminta ya keluarganya Nabi Daud untuk bersyukur, ya, wa'malu ala Dawuda syukra. Kemudian ayat terakhir dari ayat 13 surah Saba ini adalah apa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang bersyukur. Baru Umar kemudian angguk-angguk. Oh, dia minta rupanya masuk ke dalam kelompok yang sedikit adalah apa? Jadi kelompok orang yang disebut Allah memang sedikit jumlahnya. Nabi Muhammad disampaikan oleh Allah, "Hai Muhammad, kek manapun kuat keinginan kamu agar kebanyakan orang beriman, enggak akan. Wa ma kana aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Kek manapun kuat keinginanmu, enggak akan kebanyakan orang itu beriman. Kalau kita bawa ke konteks hari ini, ya misalnya saja, tapi kita tentu enggak tahu yang konkretnya ya. Ketika Rasulullah diutus, itu kan dua kerajaan besar di dunia zaman itu. Satu Persia pusatnya di Iran, agama Majusi. Satu Romawi, ya, di Vatikan ya, di Itali, dengan agamanya Nasrani, Kristen. Tapi berapa penduduk waktu itu di dunia, tentu kita nggak tahu persis ya. Nah, tetapi sampai akhir hayat Nabi itu kan Islam itu baru Mekah, Madinah, ya, dan Yaman.
Nah, kalau sekarang populasi dunia ada sekitar 7 miliar, itu perkirakan orang muslim itu cuma 2 miliar. 5 miliar orang nggak beriman. Itu belum bicara lagi orang beriman, kualitas iman seperti apa. Ya. Nah, jadi kita ini kalau masuk dalam jumlah yang sedikit, jangan kecewa. Beruntunglah orang-orang yang sedikit tapi ada dalam kebenaran. Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa in tuti' aktsara min fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu turuti kebanyakan orang di muka bumi ini, hai Muhammad, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau kamu turuti orang banyak, ini sekarang kadang-kadang kan ya orang cenderungnya tadi ikut ya keadaan. Ya. Hegok kaitung mah tinggal dayung tu dah tung jit. Kamu tim lagi nyan. Cenderung orang kan begitu. Ya. Cale lain kami juk udum. Mah dayung hang ada juk, anai pilih ada juk jit. Jika kamu tim dia gian. Nah ini ya. Jika kamu turuti orang banyak, hai Muhammad, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jamaah rahimakumullah. Tentunya ya, kita sebagai orang yang beriman ya, apapun kemudian hasil yang akan terjadi setelah kita berusaha, maka itulah kenyataan yang terjadi. Maka kemudian kita pulangkan kepada apa? Kita pulangkan kepada Allah. Dan kita yakini bahwa Allah itu ada hikmah ya, dalam menginikan sesuatu. Nah, jamaah rahimakumullah, mungkin ini versi saya, ya versi saya bisa tidak betul ya, bisa tidak betul, namanya pandangan. Kan orang ketika misalnya ini kan memprediksi ya, artinya ya mungkin seperti kita sebut ya, bahwa kalau orang yang terpilih tadi adalah lewat cara yang batil dengan sogok menyogok, mengeluarkan kos sekian besar, maka ini kemungkinan ke depan korupsi itu adalah memang konsekuensinya. Ya, penyalahgunaan kekuasaan lah konsekuensinya karena sudah duluan keluar kos ya. Nah, jadi kalau saya berpendapat apa hikmah ya, itu kita tentu tidak tahu. Allah lah yang tahu hikmahnya, dan kita yakini segala sesuatu itu ada hikmahnya walaupun kita tidak mampu tangkap. Paling tidak ini hal yang paling penting menurut saya adalah apa? Kalau keadaan misalnya ya tambah memburuk dalam masalah tadi korupsi dan sebagainya ya, kemungkaran dan sebagainya, itu ya apa? Kalau kita orang-orang baik ini adalah ujian atas kita, apakah kita akan bertahan dalam kebaikan atau akan ikut dengan arus zaman? Ada yang menarik. Ini sebetulnya juga akan kita bahas nanti di lanjutan kajian kita tentang hadis Jibril ya. Di hadis tentang pertanyaan setelah tentang ihsan adalah tentang kiamat ya. Nah, kemudian Nabi diminta oleh Jibril untuk menyebutkan beberapa tanda dari kiamat. Maka saya bilang ke depan akan kita bahas
ya disebut Nabi beberapa di waktu ditanya sama Jibril. Tapi di kesempatan lain Nabi menyebutkan lagi banyak tanda-tanda tentang dekatnya kiamat. Salah satu yang menarik adalah apa? Hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim. Derajatnya sangat kuat. Karena ulama sepakat bahawa hadis yang paling tinggi mutawatir kan diriwayatkan oleh banyak perawi tadi. Kemudian kalau berdiri sendiri masing-masing adalah Bukhari, di bawahnya Muslim. Tapi kalau bergabung Bukhari dan Muslim, ini sangat kuat. Karena dua orang yang sangat ketat menyeleksi hadis mana yang sahih tidak sahih, di dua-duanya memasukkan bahawa itu hadisnya sahih. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Apa dia? Huzaifah ibn al-Yaman itu mengatakan bahawa apa? Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'alu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Orang-orang, kata Huzaifah, bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Tapi saya justru sebaliknya bertanya tentang keburukan zaman. Apa alasannya? Makhafata an yudrikani, takut zaman itu menimpa saya. Ini salah satu poin kita lihat kayak mana iman sahabat. Sahabat hidup di zaman yang baik, yang dipuji Nabi sebagai zaman yang baik. Tidak melakukan keburukan. Tapi sudah khawatir akan datang zaman yang buruk dan hidup di zaman yang buruk. Padahal di zaman yang baik. Tadi kata Huzaifah, saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan zaman, makhafata ayyudrikani. Saya takut itu zaman menimpa saya. Nah, keluar biasa. Kita sudah hidup di zaman yang buruk, hari-hari lakukan keburukan, enggak takut apa-apa. Inilah bedanya kan? Sahabat hidup di zaman yang baik, selalu melakukan kebaikan, tidak pernah melakukan keburukan, takut akan datang zaman yang buruk. Kita hidup di zaman yang buruk, hari-hari lakukan keburukan, enggak takut azab sama sekali. Nah, jamaah rahimakumullah, ujung dari pertanyaan Huzaifah ini tentang zaman, ini singkat aja, ujungnya aja. Nanti Rasulullah kita sudah dulu di zaman buruk jahiliyah. Datang ajaran Islam, maka kita ada di zaman baik. Setelah zaman baik ini apa akan ada nanti zaman buruk? Rasulullah mengatakan ada. Ditanya lagi Huzaifah, setelah zaman buruk itu akan ada lagi zaman baik? Ada, kata Rasulullah, tapi di dalamnya ada dakhan. Apa itu dakhan, kata Huzaifah? Ya, bercampurnya antara kebaikan dengan keburukan. Artinya mohon maaf, orang solat, korupsi juga jalan. Orang solat, tapi nipu di mana-mana. Ya, orang solat jalan, ya, tapi enggak bayar hutang di mana-mana. Ini zaman, ya, bercampur antara kebaikan dengan keburukan. Ditanya lagi oleh Huzaifah, apakah setelah itu akan ada lagi zaman yang buruk? Ada, kata Rasulullah. Engkau suruh apa ketika itu zaman? Padahal belum ada di zaman Huzaifah. Itu untuk kita ditanya. Kalau datang zaman buruk lagi itu, engkau suruh aku buat apa? Kata Rasulullah, bergabunglah dengan kelompok orang Islam yang baik, ikutlah pemimpin yang baik. Kata Huzaifah, kalau sampai zaman gak ada lagi kelompok Islam yang baik, gak ada lagi pemimpin yang baik, engkau suruh saya ini buat apa? Kata Rasulullah, apa? Tinggalkan semua kelompok itu, ya. Kamu hiduplah mengasingkan diri,
Walaupun di situ kamu harus makan dari akar pepohonan, bertahanlah dengan kebaikan sampai kamu mati. Artinya inti hadis ini pertama, selain bahawa zaman ini akan terus bergerak kepada zaman yang buruk. Jadi tantangan kita ini untuk bertahan jadi orang baik itu berat. Tetapi apa pesan Rasulullah? Tetap jadi orang baik walaupun tidak ada lagi orang yang baik satupun. Yang kita tetap menjadi orang baik. Ya. Maka kita ini, ya, dan ini penting, artinya ada di majlis pengajian, penting berkawan dengan orang yang baik supaya kita ini bisa ada selalu dalam baik walaupun ketika itu orang baik sudah sedikit. Ya. Jadi kita yang namanya kebaikan itu, ya, tetap dia, ya. Jangan sampai kita ini kemudian apa? Melebur ikut dengan menyesuaikan dengan zaman. Jika lagi yang zaman. Ya, sehingga kita ikut dengan zaman. Tidak, Islam itu yang benar tetap benar dia. Ya. Tidak menyesuaikan dengan zaman. Ya, zaman yang harus diperbaiki agar sesuai dengan yang benar. Ya. Jadi ini jamaah rahimakumullah, ya, mudah-mudahan ya apapun artinya hasilnya yang sudah kita berbuat baik tidak perlu kita kecewa berlebihan. Secara manusia ya nampak memang kita ya kecewa mungkin yang ininya, ya saya bilang satu pun enggak, ya, tapi insya Allah di sisi Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semua yang kita buat kebaikan itu sudah dicatat dan kita akan terima balasannya. Dan kemudian kita tetap, ya, bertahanlah dengan kebenaran dan jadilah orang-orang yang sedikit tapi ada dalam kebenaran, ya, daripada orang ramai tapi ada di dalam ketidakbenaran. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.